belum. Kenapa belum? Karena cewek mandiri. Gak gitu. Ya itu beda lagi tuh urusannya. Tapi gini loh, akhirnya katanya dekat sama seseorang. Nah makanya ini juga kayaknya semua orang lagi ngomongin ya. Karena ini juga seseorang yang mungkin ketemunya tuh di lapangan kerja yang sama gitu ya. Terus mungkin ada rasa-rasa di sana dan akhirnya katanya mendekati. Ini mulai dari kayaknya 3 tahun lalu ya. Ini kan 2025 kan sekarang kan? Iya betul, padahal mereka kenalnya udah dari 2011 sebenarnya dan sama-sama bekerja di dunia akting dan ketemu juga di film Budi Pekerti tuh kemarin, iya, ya kan? Bener banget. Tapi tetap ya Nes, ada aja netizen yang kemudian mengomentari kedekatan mereka. Kenapa sih? Padahal Omar Esteglal ini adalah salah satu mungkin bisa dibilang aktor muda yang sekarang nih semua orang tuh lagi benar-benar memberikan pujian luar biasa. Setuju, ternyata permasalahan angka. Angka apa? Angka usianya. Kita nggak ada masalah ya? Maksud lo? Kita lihat aja dulu ya ini dia. Kita tuh nggak beda jauh tau. Enggak lah, bohong. Tuan aku 3 tahun doang nggak berasa. Tapi umur nggak masalah ya? Enggak masalah. Cinta selalu punya cara untuk mengetuk, bahkan menetap dan bersemi. Jika batas-batas yang dianggap sangat prinsip bisa terlampaui, apalagi jika sekedar jarak usia. Ihwal cinta yang dibangun di atas beda usia inilah yang kini dijalani Prilly Latukonsina dengan Omara Esteglal. Pria tampan yang usianya 3 tahun lebih muda darinya. Meski baru sekarang cinta tumbuh di antara mereka, namun sejatinya Prilly dan Omara sudah saling kenal cukup lama. Kita kenal itu 2012 sebenarnya, 2011. Jadi masih kecil sih kenal ya. Karena dia temannya temen aku, dia temannya Iqbal, Kiki gitu-gitu kan. Terus sering ketemu, nggak sering sih, cuma pernah ketemu, pernah kenal. Habis itu lost contact karena dia juga ke Amerika. Dan syuting bareng 2022 kan, Budi Pekerti. Ya itu, karena aku kenal sama dia 2011 kan. Dan aku tuh pokoknya dulu pernah punya statement dan sampai sekarang tetap berpegang teguh dengan itu, mustahil untuk nggak ngefans sama Prilly. Jadi aku dari 2011 tuh kayak gitu loh, matanya berbinar-binar gitu. Walah. Benar kata orang, cinta bisa melampaui apapun termasuk jarak. Perkenalan singkat Omara dan Prilly di tahun 2011 rupanya menyimpan kesan berarti bagi lelaki tampan ini. Hanya saja, tuntutan pendidikan membuatnya harus bertolak ke luar negeri, menjauh dari Prilly yang kala itu fokus meniti karir keartisan. Barulah 11 tahun kemudian, keduanya dipasangkan dalam sebuah proyek film yang tak disengaja. Di momen inilah hubungan Omara dan Prilly semakin dekat. Ia bukan hanya menjadi sahabat atau teman curhat, melainkan menjelma menjadi sosok penting yang dianggap Prilly sebagai human diary-nya. Omara tuh selalu menjadi, mungkin aku bisa bilang dia human diary aku kali ya. Aku selalu curhat sama dia, cerita sama dia. Cerita dari hal-hal yang kayak kerjaan sampai hal-hal personal juga aku cerita sama dia. Jadi kita benar-benar temenan yang benar-benar kalau ketemu tuh sharing soal kehidupan gitu. Terus yang nggak tahu tiba-tiba kayak, kok cocok ya gitu. Hari berganti, tahun berlalu, episode hubungan Prilly dan Omar pun berganti. Romansa yang dahulu tercipta hanya sebatas teman, kini kian dalam. Dalam senyap dan sunyi, Prilly tiba-tiba unggah momen liburan bersama Omara ke Kamboja dan Bangkok. Liburan ala backpacker di negeri berjuluk Land of Khmer inilah cinta keduanya semakin terkukuhkan. Apalagi diakui Prilly, selama berlibur bersama Omara, banyak hal positif yang ia bisa dapat. Bahkan bisa dibilang, inilah liburan terbaiknya. Seneng aja sih kita bisa backpackeran bareng gitu. Belajar budaya-budaya baru dan kita kan juga ngerasa mungkin Indonesia, sebagai orang Indonesia jarang, kita sering kali nggak visit ke negara-negara tetangga juga kan. Dan juga akhirnya kita decide untuk ke beberapa negara-negara Asia Tenggara yang nggak ada sisi negatifnya Omara pas traveling sama aku. Dia kayak he's very helpful. Bener-bener kita liburannya nggak ada beban ya, kayak ya mau jalan ke sini sama temen kita ya udah, tapi kalau capek ya nggak usah. Pokoknya selera makannya juga sama, jadi nggak susah nyari tempat makan. Sangat membantu aku untuk apa ya, bisa liburan backpackingan gitu. Di mata Omara, Prilly adalah wanita sempurna. Nyaris matanya tak berkedip ketika memandang wajah ayu dan senyum manis perempuan berdarah Ambon itu. Dan bagi Prilly, Omara lebih dari sekedar teman yang seru atau teman bicara, melainkan sosok yang bisa memberinya banyak hal baik. Kecocokan inilah yang membuat hati Prilly kian tertambat pada pemuda tampan itu. Sisi positifnya kita cocok di segala hal ya. Dari obrolan kita bisa kayak stay di restoran sampai berjam-jam sampai lupa kayak ini tuh kita di
Kamboja sama Bangkok sih kalau cuma mau ngobrol doang di Jakarta aja gitu. Tapi karena setiap diskusi sama Omara diskusinya selalu seru dan bisa diskusiin semua hal yang ada di hidup ini gitu ya. Jadi senang banget liburan nggak berasa gitu. Jadi cocok di diskusinya, selera makan cocok, terus juga nggak ribet. Jarak usia yang nyata jauh mungkin bisa menjadi sebuah kecocokan. Hanya saja seringkali dipandang tak biasa. Ada keraguan pada hubungan mereka. Banyak fans, terlebih netizen menaruh curiga pada Omara yang dikhawatirkan hanya numpang tenar. Bahkan ada yang lebih nyinyir menyebut pemuda tampan itu numpang hidup pada Prilly yang secara finansial lebih siap darinya. Lantas, bagaimana tanggapan Omara mengenai hal itu? Yang penting kan orang kan menunjukkan ketulusan, kebaikan, dan isi pemikiran otak gitu ya. Ketika semuanya itu cocok, cara baiknya cocok, cara pikiran otaknya cocok, cara ketulusannya cocok, ya pasti ujung-ujungnya akan dicocokkan juga, ya nggak sih? Kekhawatiran para fans dan warganet pada lelaki yang mendekati Prilly memang ada baiknya. Sebab mereka tak ingin sang idola jatuh kecewa untuk kesekian kalinya. Apalagi selama ini, Prilly terbilang tak mulus merangkai cinta dengan lawan jenis. Beberapa pria yang pernah dirumorkan dekat dengannya, seperti Reza Rahadian hingga Dikta, ternyata hanya kebutuhan film. Barangkali inilah yang membuat Prilly seolah menutup rapat soal kisah asmaranya. Namun yang cukup mengejutkan publik, baru-baru ini Kiki CJR justru membuat pengakuan bahwa dirinya adalah mantan kekasih Prilly. Lantas, benarkah Kiki adalah pacar pertama Prilly? Pril, lu lupa kita mantanan. Itu tuh cinta-cinta monyet waktu zaman kita sinetron. Gue juga nggak pernah pacaran dulu. Ini pacar pertama lu. Kiki pacar pertama lu. Prilly. Bisa-bisanya lu juga nggak tahu. Emang gue pacar pertama lu? Gue nggak pernah pacaran, Ki. Iya. Nggak, pada saat itu gue nggak pernah pacaran sama sekali. Gue nggak pernah bahkan ditembak sama cowok. Ya berarti ini pacar pertama lu. Dia yang pertama menyatakan cinta. Tak semua cinta butuh pernyataan tegas. Selama bisa membuat hati bahagia dan wajah tersenyum, itu sudah membawa kebahagiaan tersendiri. Begitulah Prilly dan Omara kini. Melihat bagaimana Prilly gembira sejauh ini, membuat keluarga turut bahagia. Dan benarkah ini yang membuat hubungan Prilly dan Omara telah mendapat lampu hijau dari orang tua? Seneng banget mama papa support karena Omara juga orangnya baik banget. Oh ya, aku bahagia, orang tuaku bahagia, semua orang bahagia di sekitarku, dan ya itu menurutku anugerah yang lumayan bisa disyukuri sih. Satu hal yang aku lalu syukurin tuh nggak pernah ada satu detik atau 1 menit pun aku sebelah Prilly dan aku nggak belajar satu hal yang baru gitu. Dan ketika di menit-menit yang aku tidak belajar hal yang baru, aku senyum terus. Jadi gimana nggak seneng sih? Bila orang tua sudah memberi dukungan penuh, lantas bagaimana kelanjutan kisah cinta Prilly dan Omara nantinya? Akankah berakhir indah di pelaminan? Ataukah kembali kandas di tengah jalan? Kebetulan kan kita baru ya, jadi kayak ya nikmatin aja, jalanin aja. Yang penting happy, hubungannya sehat, saling support. Aku akan selalu support Omara pun begitu. Jadi ya saling support aja dulu, ke depannya gimana kita tunggu jawaban yang di atas. Gemes banget, lihat dong mereka begitu kompaknya sampai bajunya aja warnanya sama ya kan, senada sama AC di belakangnya juga gitu. Kompak banget ini pasangan. Datang bersama dengan AC-nya ya, baiklah. Tapi seneng banget ngeliat Prilly sekarang nih, kan dari kemarin ya itu ditanyain sama siapa, tapi kali ini benar-benar membawa gandengan gitu, yang kayaknya emang selaras dan mudah-mudahan itu ya tadi ya nggak tahu nih ke depannya kayak apa, tapi semuanya diserahkan pada Tuhan. Biasanya tuh yang kayak gini yang pasrah-pasrah tuh yang malah jalannya lurus lancar gitu ya. Dan senang banget istilah dari Prilly tadi, human diary.